Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau membahas mengenai sebenarnya lebih ke arah cerita sih ya, lebih ke arah cerita, lebih ke arah sharing pengalaman saya ketika memulai dropship. Oke, nah waktu pertama kali saya mulai dropship itu saya nggak kenal macam-macam teman-teman. Jadi teman-teman mesti bersyukur kalau teman-teman sudah nonton YouTube di channel saya maupun di channel-channel yang lain ada banyak menjelaskan mengenai cara dropship. Kalau dulu yang saya tahu cara dropship adalah karena resi otomatis sudah nggak bisa via marketplace ke marketplace. Jadi saya melalui WhatsApp. Nah, jadi awal dropship itu pikiran saya cari supplier yang bisa support WhatsApp gitu. Mana nih supplier yang bisa support gitu kan? Yang mana? Nah, lalu akhirnya saya cari lewat Tokopedia. Wah, saya cari lewat Tokopedia karena setahu saya Tokopedia kan potongan kecil ya. Jadi kalau menurut logika saya di Tokopedia potongan kecil harusnya orang di Tokopedia menjual lebih murah daripada marketplace yang lain. Logika saya seperti itu dan yang saya tahu memang seperti itu. Nah, saya coba cari ya, saya cari kriterianya ini. Wah, kelihatannya oke, penjualan oke. Nah, teman-teman boleh cek di video-video sebelum ini saya ada bahas mengenai cara dropship ya yang via WhatsApp. Itu jadi saya jelaskan di video itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi bukan teori, teman-teman ya. Itu pure pengalaman saya. Jadi kalau saya cerita, di cari supplier itu kriteria seperti ini itu berdasarkan pengalaman. Gitu. Jadi bukan hanya teori tapi saya sudah coba praktek. Nah, saya saya coba cari supplier. Kalau ada teman-teman yang bilang cari supplier kok kayak susah ya kak ya, yang bisa konsisten, yang bisa respon cepat dan yang lain-lain. Emang iya, emang iya. Tapi bukan berarti itu mustahil. Ya, karena kalau teman-teman sudah ketemu satu supplier yang pas, itu enak banget. Teman-teman mau sampai omset berapapun bisa dihandle sama suppliernya. Nah, balik ke cerita saya tadi. Nah, akhirnya saya coba kontak satu supplier. Ya, sorry. Waktu itu saya dapat dua kebetulan. Saya dapat dua, barangnya saya lihat dari dua orang ini mirip-mirip, tapi saya fokusin ke satu, tapi karena yang satu ini lebih murah. Ya, yang satu lebih murah. Saya kontak orangnya. Nah, lalu saya coba tanya nomor WhatsApp-nya berapa, saya kontak WhatsApp-nya, saya lihat responnya gimana, balasnya cepet apa enggak, ya kan kadang kan itu yang kita ini kan teman-teman ya, yang kita apa ya, yang jadi konsen konsen kita gitu, balasnya cepet nggak sih ini supplier gitu ya, bisa nggak sih ngasih penjelasan yang benar, bisa komunikasi nggak sih suppliernya sama kita gitu kan, kalau nggak bisa kan kita susah juga. Nah, saya coba chat saya coba chat. Wah, pembalasnya kayak awal-awal agak lama nih, nggak terlalu cepet nih, gimana ya. Oke, saya coba lihat responnya pelan-pelan, support nggak, saya deal-dealan ya, dibalas tadi kan dibalas ya walaupun nggak terlalu cepet, saya deal-dealan harganya berapa, lalu cara ngoper datanya gimana. Nah ini kita mesti clear teman-teman, ngoper data ke customer gimana, pembayarannya nanti gimana, via transfer atau gimana. Nah ini kita selesaikan dulu, bisa COD apa enggak, kurir yang bisa apa aja ya. Inilah begitu udah fix aku bilang oke, nanti saya coba jual. Langsung saya coba masukin tuh di waktu itu saya di Shopee duluan, di Shopee dulu saya coba jualan di Shopee, coba jualan, ada yang beli gitu kan, ada yang beli baru saya mulai orderan ke dia. Ini sekali lagi ini via WhatsApp teman-teman. Waktu itu saya belum tahu kalau ada fitur-fitur lain kayak semacam Jakmol gitu, saya belum tahu ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Jakmol, bisa cek di video saya sebelumnya. Itu salah satu fitur website yang kita bisa dropship lewat website langsung gitu. Jadi pembayarannya juga lebih terpercaya gitu kan, karena ada websitenya langsung, itu ada perusahaannya. Nah, kalau ini kan kita via WhatsApp. Dulu saya nggak ngerti juga kalau ada website yang model begitu. Nah, ini saya via WhatsApp, begitu ada orderan dapat, ya waktu itu saya pakai Shopee tadi, pakai Shopee orderan dapat, saya lempar ke WhatsAppnya.
Saya lempar ke WhatsApp-nya, saya kasih ini orderan pertama, orderan nomor 1, orderan nomor 2, orderan nomor 3. Jadi ada kesepakatan kalau sama supplier saya ini pakai PDF. Saya kirim PDF-nya, lalu saya kasih tahu barangnya ini. PDF-nya ini, barangnya ini, gitu ya. Kenapa saya kasih tahu barang? Karena beda kan judul teman-teman. Kalau teman-teman kasih nama produk di supplier sama nama produk di toko teman-teman kan kadang beda. Justru malah jangan sama. Kalau sama, malah cenderungnya nanti ada persaingan harga kita dibanding-bandingkan sama supplier. Nah, makanya makanya nama produknya beda. Jadi kenapa saya setelah infokan PDF-nya, saya infokan lagi produknya yang ini. Nah, gitu. Oke, selesai. Misalkan ada 2 transaksi, 5 lah, anggap aja ada 5 transaksi. Setelah itu, total bayar. Jadi langsung bayar tuh di saat itu. Ya, langsung bayar saat itu. Ada batas jamnya. Oh ya, teman-teman jangan lupa tanya ke supplier, batas ordernya paling lambat jam berapa. Nah, jangan sampai kelewat. Kalau misalkan suppliernya cuman bilang, oh kalau mau dikirim hari ini batas ordernya jam 1 siang ya, misalkan gitu. Ya teman-teman kalau mau ada customer pesan ke teman-teman juga mesti kasih tahu. Jam 1 siang batasnya, kalau bisa malah dimajuin lagi jam 12 siang. Jam 12 siang, kalau lewat dari jam 12 siang dikirim besok ya, misalkan begitu. Nah, oke. Jadi saya lakuin itu teman-teman rutin hampir tiap hari. Ya. Nah, syukurnya adalah penjualan saya tiap hari semakin meningkat, teman-teman. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ya, dari awal nggak ada omset, lama-lama omset naik cukup lumayan, cukup signifikan dalam beberapa bulan pertama. Seneng dong, seneng. Karena saya nggak ada barang apa-apa, suppliernya kebetulan bisa dipercaya, lalu setelah itu produknya juga banyak. Kebetulan supplier saya ini punya produk banyak teman-teman, lebih dari 1.000. Jadi saya masukin produknya sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa, saya nggak pakai modal kan. Itu saya nggak ada modal, saya tinggal masukinnya produknya 1.000, tinggal masukin aja karena stok dia itu cukup lengkap dan cukup ada lah gitu. Yang dia pajang di Tokopedia ya ada gitu kan. Nah, jadi ya sudah, saya masukin aja. Pernah nggak salah kirim? Pernah. Pernah nggak kurang kirim? Pernah. Pernah nggak barang rusak? Pernah. Cuman saya nggak akan bahas di sini, nanti mungkin kapan-kapan lah ya. Yang penting adalah teman-teman mesti ada deal-dealan sama suppliernya dulu. Ada deal-dealannya di situ, ya. Ada kesepakatan di situ. Oke, ya lanjut lagi. Nah, tapi ternyata sering berjalannya waktu, ada miss juga teman-teman. Ya, ada miss juga. Ternyata supplier saya ini kalau saya nggak bilang ditambah bubble pack, ternyata dia nggak ditambah bubble pack. Jadi kirimannya begitu-begitu aja. Jadi sampai customer kadang banyak, oh gitu. Jadi saya baru tahu beberapa bulan berjalan. Saya baru tahu. Jadi setelah itu tiap kiriman saya selalu ngomong tambah bubble pack. Ya, kena cas sedikit sama dia, tapi it's okay. Yang penting barang lebih aman. Oke, ternyata itu. Jadi seiring berjalannya waktu, itu ada hal yang kita pelajarin teman-teman. Jadi tidak ada gimana ya? Jangan teman-teman berharap ada supplier yang perfect. No, itu susah banget teman-teman. Kebanyakan kita mesti ngalah. Saya belajar ngalah ke supplier, ya belajar ngalah. Tapi ujung-ujungnya yang saya belajar ngalah ini ujung-ujungnya malah bagus sampai ke sininya. Gitu ya, belajar ngalah, belajar ngerti supplier maunya apa, cara kerja dia gimana. Nah, oke. Setelah mengenai bubble pack itu, lalu beberapa bulan kemudian, kebetulan order naik. Kalau saya nggak salah ada event Shopee waktu. Shopee kan suka ada event ya yang kayak 10-10, 11-11 gitu ya. Orderan saya naik cukup lumayan tuh dalam 1 hari. Suatu saat nih teman-teman yang saya kaget, yang biasanya dia jawabnya itu cuman seperlunya aja gitu. Seperlunya aja. Oh, oke. Iya, bisa, misalkan gitu. Dia jawabnya singkat-singkat. Tapi maksudnya yang dia jawab itu bagus gitu. Walaupun kalau dia bilang bisa ya bisa gitu. Kalau dia bilang ada ya ada gitu. Nah, ya walaupun ada miss-miss sedikit itu wajar. Nah, lalu sampai suatu saat orderan saya naik, tiba-tiba kalau nggak salah 6 bulan setelah itu ya, 6 bulan setelah pertama kali saya
kerja sama dia. Tiba-tiba saya di chat, tiba-tiba dia nawar-nawarin. Saya heran nih, biasa kan diem-diem aja nih. Tiba-tiba dia nawar-nawarin. Kak, yang ini kak, mau coba jual nggak? Barangnya bagus, stoknya banyak. Ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Jadi, saya merasa, oh ternyata 6 bulan saya perjuangan, saya berusaha mengerti dia, berusaha belajar dropship gitu ya. Dropship dengan memahami supplier ini membuahkan hasil. Setelah 6 bulan berarti saya diakui dong ya. Saya diakui, eh, ditawar-tawarin barang, berarti dia sudah menganggap saya salah satu reseller dia yang cukup loyal gitu, cukup berharga buat dia. Berarti yes, saya sukses gitu kan. Saya sukses. Nah, itu berjalan terus teman-teman. Berjalan terus. Berjalan terus sampai suatu saat saya dikasih diskon lagi malah. Saya nggak minta loh. Saya nggak minta. Ya diskonnya walaupun cuma 2.000, 3.000, tapi lumayan. 2.000, 3.000 tapi lumayan kan. Nah, saya nggak minta dikasih. Ya, itulah seninya dropshipping teman-teman. Seninya dropshipping. Intinya kita ini kalau dropship, intinya kita ini mesti humble, kita mesti apa ya, belajar mengerti supplier. Karena kita istilahnya dalam tanda kutip kita numpang, kita nggak punya produk. Kita nggak punya produk, nggak punya apa-apa, kita hanya bisa mengandalkan dia, ya sudah. Kita juga nggak boleh songong, nggak boleh berharap yang berlebihan, karena kita bergantung sama dia. Gitu ya, kecuali kalau bener-bener ketemu supplier ini nyengkelin banget, nggak bisa diajak kerja sama, udah susah banget, ya sudah ganti supplier lain. Ya, tapi kalau memang masih dalam toleransi yang kita bisa kerja sama, ya sudah kita ngalah sedikit gitu. Ngalah sedikit karena itu yang akan jadi sumber penghasilan kita. Ya, dan tentunya teman-teman kalau udah dropship udah rame, ya kalau bisa diusahakan bisa lama-lama bisa nyetok barang sendiri gitu teman-teman. Nah, stok barang sendiri pun juga perhitungannya sebetulnya ada perhitungannya. Nanti kapan-kapan kalau boleh nanti coba saya share cara menghitung budget untuk stok barang. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu kurang lebih cerita saya. Gimana cerita teman-teman? Monggo, silahkan di komen, silahkan bisa share di komen di bawah ini. Ya, saya rasa sih pasti banyak cerita begitu. Ya, kalau saya kebetulan tadi via-nya WhatsApp. Mungkin teman-teman via yang lain, mungkin ada pihak ketiga semacam kayak Jakmol yang saya bilang tadi, atau mungkin ada cara lain. Silakan teman-teman share biar kita sama-sama bisa belajar satu sama lain. Oke teman-teman, yang pasti saya bilang kita mesti semangat, mesti konsisten, mesti ada kerja keras dalam kita mencari sesuatu. Jadi kalau teman-teman belum dapat supplier yang cocok, jangan nyerah teman-teman. Carilah supplier yang cocok dengan teman-teman ya, supaya dengan bisa kerjasama dengan supplier itu, omset teman-teman bisa naik secara signifikan. Oke teman-teman, sekian mungkin video kali ini ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Like, share juga. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.